Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika kita masuk dalam sebuah komunitas atau paguyuban atau kelompok, pasti di situ ada benturan-benturan, mulai dari benturan yang kecil, sederhana, sampai dengan benturan-benturan yang besar. Karena apa? Karena di situ berkumpul banyak kepala, banyak kemauan, banyak kehendak. Sedangkan kalau kita hidup sendiri, tentu tidak ada persoalan. Namun benturan itu, persoalan juga bisa terjadi di dalam keluarga. Maka ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah hidup bersama. Satu persoalan diselesaikan, akan muncul persoalan yang baru. Setiap ada kegiatan atau mungkin program atau harapan, bahkan pelayanan, juga bisa muncul di sana pertentangan 1 atau 2 orang. Namun sebagai orang beriman, kita diajari oleh Tuhan Yesus, hari ini kita dengar dalam bacaan Injilnya, supaya persoalan itu diselesaikan dengan baik. Tidak dibesar-besarkan atau dijadikan sebagai bahan untuk memecah belah kelompok, memecah belah keluarga, dan juga memecah belah anggota lingkungan atau juga warga paroki. Memang Bapak Ibu saudara-saudari, sekali lagi tidak mudah hidup bersama. Apalagi mau mengubah orang lain. Paling sulit kalau kita harus mengubah orang lain. Ada orang yang mengatakan lebih baik diberi pekerjaan bertumpuk-tumpuk daripada harus menghadapi orang lain. Betapa susahnya. Maka di sini yang harus kita lakukan adalah duduk bersama, berbicara dari hati ke hati, persoalan yang dihadapi. Namun di lapangan tentu tidak semudah itu. Tidak mudah menghadapi orang, mengajak duduk bersama, lalu terjadi pembicaraan yang baik. Seringkali juga pembicaraan itu memanas, menjadi bertambah rumit. Nah, apa yang dilakukan ibu bapak saudara-saudari? Nah, tentu persoalan ini menjadi persoalan yang tidak bisa diselesaikan sekali 2 kali perjumpaan. Perlu pertemuan. Dan yang sering kali kita lupakan adalah mendoakan.
Kita seringkali selalu berhadapan dengan perdebatan, mana yang lebih baik, mana yang benar. Padahal kalau kita mau duduk di hadapan Allah, disitulah kita diajar untuk rendah hati. Kehendak Allah lah yang benar, kehendak Allah yang hendaknya kita jalankan, kita wujudkan untuk hidup bersama. Sepandai-pandainya kita punya argumentasi, sepandai-pandainya kita berdebat. Tapi yang jelas, kalau kita mau mengikuti Allah, maka kehendak Allah yang harus kita utamakan. Mungkin apa yang kita mau betul, yang kita harapkan benar, tapi belum tentu Allah menghendaki itu yang terbaik untuk hidup kita bersama. Maka ibu bapak saudara-saudari, dengan mendoakan dan tentu saja bukan hanya berfokus pada doa yang mengubah orang lain, tapi doa yang mengubah kita sendiri. Punya cara pandang yang bisa menerima kehadiran orang lain yang mungkin susah bagi kita, sulit untuk kita terima, untuk kita mengerti. Berdoalah juga supaya kita punya hati yang lebih sabar, ya, lebih pengampun. Karena gara-gara persoalan yang kecil, kita menjadi sakit hati, lalu berusaha untuk mengorek kesalahan orang lain sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya. Maka ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya kira dengan berdoa kita akan diubah. Pertama, kita sendiri yang diubah. Kita mohon diberi pengertian supaya kita bisa memahami orang lain. Dan yang kedua, supaya orang lain pun juga punya hikmat yang sama. Kebenaran Allah, kebijaksanaan Allah yang lebih diutamakan. Nah, bagaimana kalau hal itu tidak terjadi? Mungkin menurut pikiran kita, masalah, persoalan, konflik bisa selesai dalam 1 minggu, 1 bulan. Tapi mungkin butuh waktu yang lama. Berarti apa? Mungkin kita yang belum berubah. Mungkin juga masih susah bagi orang lain juga untuk berubah. Maka semakin besar persoalan, semakin besar orang-orang yang terlibat di dalamnya, maka semakin besar pula upaya kita untuk berdoa bersama, untuk saling mendoakan. Apalagi kalau bisa berdoa bersama-sama. Karena kalau kita sudah hadir di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang punya kebenaran, Tuhan yang punya kebijaksanaan. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dengan persoalan yang ada tidak membuat kita saling terpecah, tapi sungguh semakin bijaksana dalam membuat keadilan, kedamaian yang ada di lingkungan sekitar kita. Entah itu di lingkungan wilayah atau paroki, ya, ataupun bahkan juga di dalam keluarga. Karena persoalan itu, konflik itu hadir di mana-mana. Jika ada 2 atau 3 orang berkumpul, bukan hanya Tuhan saja yang hadir, tapi persoalan juga hadir. Karena apa? Roh jahat juga hadir untuk memecah-mecah kita. Maka yang bijaksana adalah mari kita berdoa, mohon tuntunan bimbingan Roh Kudus, supaya persoalan konflik tidak memecah belah kita, tapi justru semakin membuat kita menyadari betapa penting kehadiran orang lain dalam hidup kita, betapa penting persatuan dan kesatuan, hidup damai, hidup yang guyup bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Mari kita mendoakan pertama diri kita sendiri, Ibu Bapak, ketika ada persoalan yang kita hadapi. Semoga hati kita diubah untuk mau mengampuni, untuk mau menerima hikmat Allah. Dan yang kedua, kita juga mohon orang-orang yang terlibat dalam persoalan, dalam konflik, juga diberi kebijaksanaan yang sama oleh Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.